15 ayat 17 sampai 32, 321. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikan itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukacita. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa artinya semua itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengannya, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, kita menyadari bahwa kita sedang hidup di satu dunia yang mengalami krisis. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, apakah kita masih bisa bersukacita? Apakah kita masih bisa menikmati hal-hal yang baik di tengah-tengah dunia yang sulit ini? Saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak berubah. Amin. Dia masih Allah yang sama, ya. Dia masih Tuhan yang sama. Dia adalah Bapa yang sama, ya, yang mengasihi kita dan mau menyiapkan yang terbaik bagi saya dan saudara. Nah, pagi ini saya ingin berkhotbah dengan judul Pesta yang disiapkan Bapa saat krisis COVID-19, ya, karena kita sedang ada dalam situasi seperti ini. Tapi saya percaya sekali lagi bahwa Bapa kita adalah Bapa yang paling baik. Amin. Oh, banyak yang tidak yakin. Amin. Harus amin, ya. Amin itu bukan pas habis doa. Amin itu artinya ya, benar, pasti. Dan kalau saudara mengaminkan, maka firman Tuhan akan terjadi dalam hidup saudara. Amin. Nah, kita kembali di dalam pasal yang ke-15 ini. Saya khusus dalam perikop yang tadi kita baca, tidak semua memang karena banyak. Tapi ini adalah kisah tentang anak bungsu dan anak sulung dengan bapak mereka.
Ya, tetapi ini adalah gambaran daripada yang pertama, Yesus sedang berbicara kepada orang Yahudi. Ya, karena mereka menganggap mereka adalah bangsa pilihan Tuhan, mereka adalah kepunyaan Tuhan, milik kesayangan Tuhan. Di luar itu tidak. Dan mereka merasa mereka yang terbaik. Tetapi Tuhan ingin menunjukkan bahwa sekalipun mereka bangsa pilihan, tetapi apabila mereka tidak taat, mereka tidak melakukan apa yang Tuhan mau, maka mereka juga akan mengalami krisis, kesulitan, tidak ada damai, tidak ada sukacita, tidak ada kebahagiaan seperti apa yang terjadi baik kepada anak bungsu maupun anak yang sulung. Ya. Nah, ini juga adalah gambaran dari orang percaya di dalam gereja. Jadi hati-hati saudara, saudara bisa ada di gereja, tapi saudara tidak bahagia. Saudara bisa ada dalam gereja, jadi majelis gereja, pelayan Tuhan, tapi saudara juga tidak menikmati kelimpahan Bapa. Kenapa? Kesalahannya bukan kepada Bapa di surga, kesalahannya kepada kita yang percaya, yang melayani Dia, yang hidup bagi Dia. Karena ini adalah kisah yang Yesus ceritakan menjadi gambaran buat orang percaya di dalam mengikuti Tuhan atau percaya kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus terus menyadari bahwa kita harus terus datang kepada Bapa dan menikmati kebaikan Bapa. Nah, perhatikan anak yang bungsu ini, atau yang kita sering sebut sebagai anak yang bungsu, anak yang terhilang, ya, dia sampai kelaparan, dia menghabiskan, dia mengambil warisannya, dan dia pergi berfoya-foya, dan dia habis semuanya, dan dia kelaparan, dan dia ingin, sampai dia ingin makan makanan babi, tetapi yang punya babi sendiri tidak izinkan, ya. Nah, bagi orang Yahudi, babi itu najis, ya. Memang setelah Yesus baru boleh makan babi, sebelumnya tidak boleh. Kenapa? Karena babi dianggap najis, sehingga kalau orang makan, bayangkan, babi saja najis, apalagi dia punya makanan, ya, ya. Itu sebabnya saudara-saudara kita dari sebelah bilang babi itu haram, ya, babi haram, apalagi anak babi, ya. Ini babi saya haram, apalagi piana kan lebih haram begitu. Nah, sampai dia makan, dan itu sebabnya orang-orang Yahudi menganggap bahkan babi itu setan, ya. Tapi Gilbert bilang, saudara-saudara, orang-orang Kristen ini justru lebih hebat, karena waktu Yesus mengusir setan keluar dari orang yang kerasukan di Gadara, masuknya ke babi, betul nggak? Nah, hebatnya kita makan babi, ya. Jadi itu semua jangan takut setan, karena babi, ya setan masuk kita bagi kok, ya. Jadi setan itu di bawah kita, saudara-saudara, ya. Bisa saja, saudara. Tapi intinya ini adalah gambaran bahwa saya dan saudara sebagai orang percaya harusnya menikmati kehidupan ini. Amin. Harusnya kita bahagia, dunia mau jadi apa, kita pasti tetap bahagia. Amin. Karena kita punya Bapa yang sangat baik. Nah, waktu saya meneliti firman Tuhan, saya menemukan pada zaman itu, saudara-saudara, itu ada 3 posisi buat manusia dapat dikatakan, ya. Yaitu ada 3. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan orang upahan. Ya, kedudukan pertama itu orang upahan. Kenapa perlu dibedakan? Karena orang upahan itu, maaf buat saudara-saudara yang kerja di tambang, itu seperti saudara, itu orang upahan. Kenapa? Ada perbedaan. Orang upahan itu dia hanya kerja, dia dapat gaji, dia tidak boleh tinggal di rumah. Kalau gambaran cerita ini, tidak boleh tinggal di rumah bapak. Dia hanya boleh datang kerja, boleh makan, tapi tidak tinggal. Itu orang upahan. Ya. Nah, posisi yang kedua adalah anak, budak, hamba. Ya. Posisi yang kedua adalah hamba. Hamba itu bekerja di rumah bapak, dia boleh tinggal, tapi dia tidak ada hak. Nah, posisi yang ketiga adalah anak. Ya,
Orang percaya yang sungguh-sungguh kepada Allah, dia adalah anak. Anak itu bisa kerja dengan Bapa, anak tinggal di rumah Bapa. Semua milik Bapa adalah miliknya. Dan kita adalah anak. Sekali lagi coba tepuk teman di sebelah dan bilang, Ngana ini anak, bukan budak, bukan orang tua. Ngana punya hak. Ya, amin. Amin. Dan anak, saudara, jangan saudara berpikir, Pak Pendeta, mungkin kita bukan anak, tapi kita ini cucu. Nah, saya mau bilang, Tuhan Allah Bapa tidak punya cucu, karena tidak ada ayatnya. Ayatnya cuma anak, ya. Tapi kita adalah anak, kita adalah ahli waris dari semua janji Allah. Itu sebab apapun terjadi, saya dan saudara dapat melihat sukacita dan berkat dari Bapa. Amin. Dapat melihat kelimpahan dari Bapa, karena Bapa yang punya segala sesuatu. Amin. Bapa yang punya semua. Semua barang-barang yang di IWIP itu punya Bapa itu sebenarnya. Betul nggak? Dia punya emas dan perak, dia punya nikel sebenarnya. Punya dia. Ya. Nah, saya dan saudara sebagai anak, tadi saya sudah katakan kita berhak. Tapi jangan saudara pergi di IWIP dan mengaku dengan saudara anak jadi berhak. Nah, ini kan bicara tentang kebenaran rohani, ya. Bicara tentang kebenaran yang Tuhan atau Bapa siapkan. Saya dan saudara bisa menikmati. Nah, kenapa saya ingin bicara ini? Karena hati-hati saudara. Saudara bisa ada di gereja, saudara bisa melayani Tuhan, saudara bisa jadi apapun di gereja. Tetapi kalau saudara tidak dekat dengan Bapa, maka yang terjadi, Bapak Ibu saudara-saudara, adalah ikut seperti anak sulung. Sebenarnya kalau kita seluruh kisah ini, seringkali pendeta berapa yang terhilang itu anak bungsu. Sebenarnya yang terhilang ini anak sulung. Kenapa? Ada di ladang Tuhan, ada melayani Bapa, ada bekerja dengan Bapa, tapi tidak menikmati apapun menjadi milik Bapa. Jadi kalau kisah ini disimpulkan, yang terhilang itu anak sulung. Hati-hati, engkau bisa jadi anak sulung di dalam gereja. Engkau bisa terjadi seperti itu. Kenapa? Karena kita tidak sungguh-sungguh menyadari kebenaran tentang kebaikan Bapa yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Karena itu mari kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Ada dua hal. Pesta yang disiapkan Bapa saat krisis COVID-19 adalah pesta pemulihan hidup kita. Nah, ini penting. Kita tahu tentang anak bungsu tadi, dia sangat berdosa. Dan memang ini, Bapak Ibu saudara-saudara, makasih. Dalam budaya Timur Tengah itu, kalau papa masih hidup, ya, kalau papa masih hidup, anak minta warisan itu jahat, karena itu dianggap seperti mengutuk supaya papa cepat mati, ya, papa cepat mati supaya saya ambil saya punya warisan. Sehingga anak ini benar-benar salah, dia berdosa. Dan kita baca juga kalau ayat sebelumnya, dia pergi dan berfoya-foya dengan pelacur. Nah, memang dia sangat salah, sangat berdosa. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa dia menyadari keadaannya. Di rumah bapakku banyak makanan berlimpah-limpah, dan dia mengambil keputusan untuk kembali kepada Bapa. Dan keputusan itu mengubah hidupnya. Tetapi saya ingin kita belajar tentang pemulihan yang terjadi, ya. Bahkan kita harus menyadari bahwa krisis, ya, situasi yang sulit dalam kehidupan kita, ada ungkapan yang baik yang saya tulis di sini. Krisis adalah lahan terbaik untuk pertumbuhan iman dan perbaikan karakter. Tuhan kadang-kadang izinkan krisis karena Dia mau memulihkan kita lebih baik. Amin. Dan Dia ingin supaya kita terus bertumbuh. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, saya melihat apa yang saya sebut sebagai pesta ini. Ini saya melihat yang pertama dari sisi rohani, pemulihan secara rohani. Kenapa?
Karena Bapak Ibu Saudara, karakter itu lebih penting dari berkat. Amin. Banyak yang tidak setuju. Penting. Kenapa? Karena kalau orang diberkati tanpa karakter, itu sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya. Beberapa hari lalu saya sedang baca, dan karena saya orang NTT, jadi teman-teman banyak orang NTT, muncul berita tentang di NTT, ya, ada seorang pimpinan universitas yang tertentu, ya, ditangkap, digrebek, ya, oleh polisi dan istrinya, ya, dengan seorang wanita, ya, seorang wanita yang lebih tua dari istrinya. Tuanya jauh sekali, hampir 20-an tahun, ya. Kenapa? Istrinya cantik, istrinya lebih muda tapi bau gel, kan? Ya, bau gel, kan? Orang yang lebih tua. Jadi kan dunia suka balik. Biasanya orang cari istri muda, betul enggak? Tapi saya baca ungkapan di Facebook bilang begini, ya, sekalipun kita punya istri muda, tetap satu waktu tetap tua juga. Ya. Jadi saudara yang pikir istri muda tetap muda, asal tua, ya. Nah, kita harus menyadari bahwa Tuhan ingin pemulihan rohani, karena dunia yang kita hidup ini terbalik-balik. Saya ingat cerita lucu tentang Ungke Bahugel. Main tuang Mince, menangis dia, menangis, ya, menangis. Bateria terus Ungke, karena sayang kita lagi, Ungke, karena dia, karena cinta kita lagi, Ungke. Satu hari Ungke pulang Bahugel, Mince tuh. Waktu Ungke masuk, Mince langsung menangis. Ungke, karena paling jahat, karena tak sayang kita lagi, karena tidak sayang kita. Ya. Ungke bilang, Mince, sedang orang pun istri saja kita sayang, apalagi ngomong tak lagi. Orang punya istri dia sayang, apalagi dia punya istri. Ya, memang dunia begitu, ya. Ini kita adik-adik ini. Ini kita adik-adik dulu melayani sama-sama, dan kita teknolog, ya. Saya berharap kalian jangan bilang orang berisi saja kita sayang. Tuhan mau kita ada dimanapun kita hidup dengan benar. Amin. Takut akan Tuhan. Nah, Tuhan mau memulihkan kita. Ya, kalau kita perhatikan, saya perhatikan ada beberapa pemulihan. Kalau kita sungguh-sungguh mau kembali dan menikmati pesta dari Bapa, yang pertama adalah kita kembali berada di pelukan Bapa. Ini penting. Ya, ini sangat penting. Ya, anak bungsu itu kembali, Alkitab mengatakan bahwa Bapa berlari dan memeluk dia. Ya, ini penting. Dunia yang kita hidup ini tidak pasti. Dunia yang kita hidup ini bisa berubah. Dunia yang kita hidup ini tidak akan bertambah baik, karena firman Tuhan bilang begitu. Ya. Tetapi kalau kita mau aman, kita harus kembali kepada Bapa. Kita harus kembali dalam pelukan Bapa. Kenapa? Karena hanya di dalam pelukan Bapa kita aman. Apa yang sedang saya maksud? Saya maksud adalah saya dan saudara sebagai orang Kristen, janganlah kita menjadi Kristen yang tidak kenal Tuhan dengan baik. Tidak ada persekutuan dengan Tuhan. Tidak ada keintiman dengan Bapa. Kita hanya kenal Tuhan dari kata orang, kata pendeta, kata majelis. Kita tidak kenal dengan baik. Kenapa? Karena kita tidak bersekutu dengan Dia. Hati-hati. Kata yang paling mengerikanlah adalah waktu Yesus berkata, "Ingatlah kamu, aku tidak mengenal kamu." Kata tidak mengenal itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, sebenarnya itu adalah kata yang mempunyai latar belakang dari hubungan intim. Ya, ini bukan pokok, ini alkitabiah. Hubungan intim, kedekatan, keintiman, kesatuan suami istri, mengenal yang Tuhan maksud. Artinya dengan Tuhan kita harus intim, kenal.
di dalam pelukan Bapa. Nah, krisis yang Tuhan izinkan, masalah, tantangan, Tuhan mau supaya saya dan saudara intim dengan Dia, bersekutu dengan Dia. Krisis ini membawa saya terbuka ke manusia. Saya suka berdoa, saya suka menyembah Tuhan. Tetapi krisis ini membawa saya untuk dalam satu model penyembahan tiap hari, tiap pagi, yaitu 1 jam dengan Tuhan, memuji, menyembah. Tadi pagi saya datang di sini dengan ajudan saya ini. Nah, ini dekat adik saya. Jadi tadi pagi kami bangun pagi dan itu yang kami lakukan. Ya, kami mulai putar lagu. Ya, sekarang banyak teknologi menolong kita. Jadi kita bisa menyembah 1 jam. Ya, saya ambil download dari YouTube dan 1 jam menyembah Tuhan. Saya ambil channelnya Voice of Worship. Menyembah tiap pagi saya lakukan. Ya, saya untuk tidak mengantuk saya jalan-jalan jadi 1 jam sekaligus. Jadi keuntungannya doa fokus, kedua sehat. Karena penelitian Inggris berkata kalau saudara jalan 1 jam setiap hari, setengah jam setiap hari, saudara tidak pernah kena stroke. Ya, sehat. Dan saya lakukan itu 1 jam saya menyembah Tuhan. Bukan kenapa? Supaya kita lebih intim dengan Tuhan. Kenapa? Kita berkata kita bisa 3-4 jam. Kau berdoa baru 15 menit sudah mengeluh. Makanya kita bersekutu dengan Tuhan. Karena kita akan pergi ke surga karena dekat, intim dengan Tuhan, mengenal Tuhan. Hati-hati, engkau bisa ada di gereja tapi Tuhan tidak kenal. Engkau bisa melayani Tuhan tapi Tuhan tidak kenal. Ini hati-hati. Yang kedua, kalau kita perhatikan jubah itu bicara tentang kekudusan, jubah putih, ya. Di anak-anak sekolah minggu suka nyanyi, di surga nanti dipakai baju putih, ya. Tapi jangan ikut baju putih yang sebelah. Pakai baju putih tadi bataria puluhan, itu kan tidak benar, ya. Sekarang hanya pakai baju putih. Itu baju putih itu kekudusan. Kekudusan itu hanya datang dari Tuhan. Amin. Manusia tidak bisa kudus dengan usaha sendiri. Kalau usaha sendiri bisa kudus, Tuhan Yesus tidak perlu mati buat kita. Hanya dekat dengan Tuhan, bersekutu, kita diberikan jubah kekudusan, kelayakan untuk bisa datang kepada Bapa. Jadi itu Tuhan akan lakukan sehingga kita menjadi orang Kristen yang benar di hadapan Tuhan. Kalau kita datang dan dipulihkan. Yang kedua, ketiga cincin meterai. Itu bicara tentang otoritas. Kalau saudara kembali kepada Bapa, ada di pelukan Bapa, engkau akan jadi orang Kristen yang punya otoritas. Engkau tidak gampang untuk orang bikin, orang kata tali bagu. Di sini juga ada tali bagu. Jadi karena tali bagu, hei anak Tuhan cuma tali saja kau celaka. Karena Alkitab mengatakan roh yang ada pada kita lebih besar daripada roh yang ada pada dunia. Kalau saudara hidup benar, suami tidak kenal saudara. Tuhan akan lindungi saudara. Amin. Jadi jangan sedikit-sedikit kayaknya orang bikin kita. Karena yang bikin diri sehingga ada celah setan masuk. Kalau nggak benar ya orang mau bikin juga, mau bikin berapa banyak juga tidak bisa. Kembali kepada kita. Amin. Ada otoritas Tuhan. Ya, otoritas Tuhan itu bukan di pendeta saja. Kita semua orang percaya diberikan kuasa. Amin. Yesus bilang tanda-tanda ini menyertai orang percaya, bukan menyertai pendeta. Tapi kenapa kita tidak ada otoritas? Karena kita tidak intim dengan Tuhan, kita tidak benar di hadapan Tuhan. Itu menjadi celah. Ya. Nah kalau orang bikin bisa, saya ini sudah keliling dapat dekat Sumatera saja, saya tidak pergi. Saya sudah sampai di Papua, sampai di Wamena, saya sampai di Kalimantan, keliling Kalimantan, pokoknya sampai seluruh Indonesia kecuali Sumatera saya belum pergi. Biar orang tidak pernah kasih. Ya saya di Halmahera 9 tahun, mungkin orang suka mau tali baku berapa banyak di muka pastor. Tali baku saja. Kecuali tali nilon. Ada otoritas Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita sehat. Kalau kita taat dengan firman Tuhan,
Tuhan akan jaga kita. Ya, bagaimana supaya kita terproteksi? Taat firman Tuhan. Ya, ini tidak ada pesan gembala, tapi taat bayar perpuluhan. Karena Tuhan sudah bilang ya, Matius 3 ayat 10. Kalau saudara setia bayar perpuluhan, Tuhan akan menjauhkan dari belalang pelahap, belalang palompat. Nah, saya praktikkan dalam diri saya. Saya dan keluarga belajar taat. Ya, nah saya tidak mengatakan kalau sakit itu kan tidak bayar perpuluhan, tapi saya alami. Ya, dalam hidup saya saudara, puji Tuhan. Ya, saya tidak pernah masuk rumah sakit sudah 53 tahun ini. Ya, sudah 53 tahun. Saya percaya ketaatan kita memproteksi saya dan saudara. Amin. Nah, jangan bilang dia sakit karena tidak bayar perpuluhan, bukan. Saya sedang bicara tentang ketaatan itu memproteksi kita. Ya, ini saudara-saudara yang mungkin dari Halmahera Barat terjadi harus setia dengan Tuhan. Amin. Jangan bilang, kalau perpuluhan sedikit boleh, ini mulai banyak ini. Nanti pendeta kaya. Saudara memberi buat Tuhan atau memberi buat pendeta? Kan memberi buat Tuhan kan? Yang akan balas siapa? Tuhan kan? Taat saja. Saudara mau diberkati, saudara mau dilindungi, saudara mau diproteksi. Jadi ini satu kebenaran yang kita perlu, ya, sehingga kita memiliki otoritas. Sepatu itu bicara tentang kasut kerelaan untuk pergi memberitakan firman Tuhan, menjadi kesaksian. Hidupmu akan menjadi kesaksian. Orang akan lihat saudara dan berkata, wah, dia dulu begitu, tapi dia cinta Tuhan. Tuhan mulai berkati, Tuhan mulai angkat, Tuhan mulai promosi. Jadi Tuhan mau pulihkan kita. Jangan jadi orang Kristen aja terus begitu tidak pernah bertumbuh, tidak pernah lihat mujizat Tuhan karena kita tidak taat, karena kita tidak benar-benar dipulihkan oleh Tuhan. Ya. Kalau saudara benar-benar taat, promosi dari Tuhan itu gampang. Belajar daripada Daniel. Ya. Kalau saudara baca Daniel pasal 1, di situ Daniel menetapkan diri untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan raja. Ada satu buku tafsiran yang saya baca, dia bilang begini, saudara, Daniel itu taat sampai kepada hal-hal sepele dalam Torah. Contohnya, Torah melarang orang memasak induk domba dengan memasak anak domba dengan susu induknya. Orang Yahudi makan seperti itu. Itu bagi yang Torah itu tidak boleh. Dan Daniel taat sampai hal sekecil itu. Itu sebabnya promosi gampang. Dibuang jadi budak di Babelonia, tapi Tuhan angkat menjadi orang penting. Bahkan 8 raja berganti, Daniel tetap orang kedua. Kenapa? Karena belajar taat. Amin. Sehingga pemulihan Tuhan terus terjadi, pengangkatan, promosi. Ya. Saya berani mengatakan, kalau saudara terjadi ini, tapi saudara tidak taat, saudara, semua berkat yang ada itu benar ikut habis ya. Karena saudara berkatmu tidak diberkati oleh Tuhan. Kalau saudara taat, biar sedikit itu jadi berkat. Amin. Bukan masalah lainnya, karena banyak orang punya banyak penghasilan tapi tidak jadi apa-apa. Kenapa? Karena nggak diberkati. Kenapa nggak diberkati? Karena tidak taat. Karena kalau kita taat pasti diberkati. Amin. Nah, Tuhan mau secara rohani kita bertumbuh dewasa, takut Tuhan, hidup benar, dan Tuhan mulai angkat saudara, Tuhan mulai berkati hidup saudara. Yang kedua yang kita bisa belajar, pesta yang disiapkan Bapa saat krisis COVID-19 adalah pesta dengan yang terbaik. Saya menyebut ini dengan yang terbaik. Kenapa? Karena kalau saudara perhatikan, secara rohani pemulihan terjadi. Yang tadi saya bilang, kembali dalam pelukan Bapa. Kemudian Bapa memberikan jubah, cincin terakhir atau otoritas, kemudian kasut untuk hidup menjadi kesaksian, menjadi berkat. Tetapi Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Alkitab mengatakan bahwa Bapa menyuruh hamba-hambanya menyembelih lembu tampun, lembu yang terbaik. Amin. Artinya Tuhan mau saudara menikmati. Ya. Seringkali orang bilang, Pak Pendeta, jangan ajar orang aneh-aneh. Tuhan tidak janji
Tuhan diberkati, tidak janji Tuhan kaya atau berlimpah. Itu kaya rohani. Saudara salah. Ingat Yohanes 10 ayat 10, Yesus mengatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, saudara tahu bahwa ada kata yang saya teliti dari ayat itu, Yohanes 10, yang ada hubungan dengan ini. Ya, sebenarnya pikiran juga sederhana. Bukankah anak bungsu ini kehilangan harta jasmaninya? Kan dia foya-foya kan? Dia menghabiskan kan? Nah, apa kalau orang ini rohani? Bagaimana rohani kok dia bapak main istilah dengan pelaki? Ini jasmani. Ini gambar. Nah, waktu dia datang, pemulihan itu kan bukan saja rohani, tapi bukan saja rohani, tapi juga jasmani. Bapak menyiapkan lembu tabur, gambaran dari berkat. Nah, kembali kepada Yohanes 10 ayat 10. Kalau saudara perhatikan kata kelimpahan, ya, yang dipakai Bapak Ibu saudara dalam ayat Yohanes itu juga sebenarnya kata yang sama dalam ayat 17 yang tadi kita baca. Di rumah Bapakku ada makanan berlimpah-limpah. Ya. Kata itu sama dengan aku datang supaya engkau punya hidup dan hidup dalam kelimpahan. Kata yang dipakai adalah Kristus. Kristus itu, Bapak Ibu saudara, bukan saja rohani tapi juga jasmani. Artinya Tuhan mau berkati kita secara rohani dan juga jasmani, berlimpah-limpah. Kata Kristus itu juga berarti lebih dari yang diperlukan. Jadi artinya bukan saja kelimpahan, tapi lebih dari yang diperlukan. Kemudian ditambah sangat banyak, sesuatu yang lebih jauh, lebih dari semua, luar biasa, lebih terkemuka, lebih luar biasa, lebih banyak. Artinya Tuhan mau berkati kita yang terbaik buat saya dan saudara. Amin. Sehingga engkau akan menikmati hidup ini. Untuk apa? Untuk jadi kesaksian. Tidak usah contoh yang lain. Sekarang contohnya orang Israel. Kenapa orang Israel diberkati Tuhan? Karena Tuhan ingin menunjukkan bahwa bangsa pilihan Tuhan itu diberkati. Kalau saudara pernah pergi ke Israel, orang yang cerita, saya juga belum pernah, tapi orang cerita, orang dari Mesir itu tandus kering, banyak orang miskin di Mesir, banyak kemiskinan luar biasa, tandus. Pergi ke Yordania juga begitu, Palestina juga begitu. Tapi waktu mereka masuk gerbang Israel, itu hijau subur. Ya. Saya pernah baca saudara-saudara, taksi di Yerusalem itu semua mobilnya itu mobil taksi itu Mercedes, saudara. Ya, mobil taksi itu. Orang Israel diberkati. Saya pernah nonton video saudara-saudara. Itu orang Israel bisa ubah air laut itu menjadi air tawar. Dan sekarang sedang dipakai oleh banyak teknologi negara-negara Muslim di dunia. Karena mereka juga kekeringan. Nah, teknologi itu datang dari Israel. Jadi buah terbaik itu banyak yang datang dari Israel. Kenapa? Karena mereka diberkati Tuhan. Karena mereka bangsa pilihan. Sekalipun mereka menolak Yesus, tapi janji Tuhan itu kepada Abraham bahwa Tuhan akan memberkati dia. Dalam kalau kita baca dalam Kejadian pasal 22 ayat 16 sampai 18, Tuhan berjanji untuk berkati Abraham dan keturunan yang berlimpah-limpah. Tuhan menggenapi. Artinya saya dan saudara harus sadar bahwa Tuhan mau berkati kita. Amin. Karena kita adalah anak. Dia mau menyediakan yang terbaik bagi kita, berlimpah-limpah. Karena dia adalah Bapa yang paling baik. Amin. Apapun situasi sudah, apapun keadaan sudah, kalau saudara sungguh-sungguh kembali kepada dia, maka dia akan berkati. Nah, ada kata yang juga saya sangat diberkati di dalam ayat itu, ya, di dalam ayat Yohanes 10 ayat 10, yaitu kata hidup. Yesus berkata, aku datang supaya engkau mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, kata hidup Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam bahasa Yunani itu ada dua.
Yang pertama yaitu kata bios. Bios itu adalah kata yang kita dalam bahasa Indonesia ditarik ke bahasa Indonesia jadinya biologi. Biologi itu adalah ilmu tentang makhluk hidup. Jadi hidup itu dalam bahasa asli ada bios. Bios itu adalah hidup yang menjadi gambaran dari makhluk hidup termasuk manusia. Contohnya binatang, dia lahir, dia makan, dia bertumbuh besar, dia kawin, dia mati. Itu bios, itu gambaran daripada bios. Ya. Nah, ada banyak orang Kristen juga bios saja. Ya. Dia hanya bios, lahir, makan banyak, kawin, bikin susah orang tua, ya. Tua, bikin susah anak-anak, mati, bikin susah lagi. Karena mati saja bikin macet jalan, itu kan bikin susah. Hidup bikin susah, mati bikin susah. Itu bios. Nah, Tuhan mau bukan kita bios. Ada kata yang Yesus pakai di dalam ayat itu adalah soai. Ya, tulisannya soe, tapi bacanya soai. Soai itu adalah satu kehidupan yang menjadi berkat. Diberkati untuk menjadi berkat. Ya, orang melihat hidup saudara, orang bilang, wah, luar biasa. Itu orang cinta Tuhan. Lihat dia cinta Tuhan, dia diberkati. Dan dia jadi berkat buat banyak orang. Nah, itu soai. Soai itu adalah gambaran dari hidup Yesus. Ya, jangan bios. Ya, jangan bios. Jadi soal hidup yang jadi berkat. Saudara suami jadi berkat buat istri. Amin. Jangan anak-anak saudara bilang, tapi papa tidak ada di rumah. Kalau dia di rumah jadi neraka. Nah, ini kan bahaya. Ya, bahaya. Saudara harus jadi berkat. Istri bangga, anak-anak bangga. Ya, saudara harus jadi istri yang baik. Jadi berkat. Sehingga suami senang. Ya. Suami bahagia. Ya, suami rasa rumah kayak neraka. Ya. Istri terlalu cerewet. Ya. Kenapa istri cerewet? Memang itu kodratnya. Tapi dikelola. Jadi yang lebih banyak itu berkatnya. Kata-kata berkatnya. Memang perempuan menurut penelitian itu dia harus mengeluarkan 15.000 kata. Jadi suami juga harus jadi pendengar yang baik. Kenapa dia suka bakar-bakar di tetangga? Karena dia harus kasih keluar 15.000. Kalau dia tidak kasih keluar dia stres. Ya, tapi keluarnya itu kata-kata yang memberkati, kata-kata yang membantu. Amin. Ya, Paulus bahkan bilang seperti kita memberitakan firman Tuhan. Jadi bicaranya itu bicara membantu, menjadi berkat, bukan gosip. Ya, anak-anak juga harus jadi berkat buat orang tua. Ya, jangan hanya menuntut orang tua baik, tapi anak-anak jadi batu sandungan. Tidak menjadi berkat, tidak taat. Nah, kalau kita lakukan ini dengan baik, kita pasti akan diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah. Amin. Karena waktu Tuhan menemukan seorang yang sungguh-sungguh dengan dia, dekat dengan dia, maka berkat bagi Tuhan itu gampang. Amin. Promosi dari Tuhan itu gampang. Yang penting kita dekat dengan dia, intim dengan dia, ya, setia dengan dia, baca firman Tuhan, cinta Alkitab. Soalnya kalau cinta Alkitab kan akhirnya sudah bicara juga, akhirnya bukan tiap kali sudah bicara Matius 7 ayat 16, bukan begitu. Tapi intinya kebenaran yang saudara jadikan menjadi berkat. Nah, sekali lagi saya tidak maksud untuk memuji diri, tapi saya belajar untuk hidup saya bahwa kehidupan yang diberkati itu hanya ada di dalam Tuhan, tidak di luar sana. Karena
Orang bisa kaya, orang bisa dapat miliaran, tapi bisa tidak jadi apa-apa, bahkan menghancurkan. Ya, menghancurkan. Kalau kita tidak taat. Ya, tapi kalau tidak taat, dia akan jadi berkat. Nah, saya akan mengakhiri dengan kesaksian saya yang sudah cukup lama. Ya, mungkin ada orang yang sudah pernah dengar. Tapi saya, Bapak Ibu saudara, dulu saya pelayanan besar bertumbuh di gereja Senen Mandala. Tapi tahun dan melayani tamat 95 melayani di Ambon, kemudian balik ke Jawa. Dan 2004 awal saya dengan istri, karena istri saya orang Kalvari, anaknya Papi Badoma. Jadi saya dengan Papi, maksud saya dengan istri ambil keputusan berdoa 1 tahun dari kehendak Tuhan, dan kami ambil keputusan bergabung di Kalvari. Sehingga kita kami datang di Manado, dan waktu itu Manado adalah kota yang tergolong mahal karena banyak pengungsi dari Maluku Utara, dari Maluku mengungsi ke Ambon. Jadi rumah kontrakan itu mahal. Nah, sehingga kita kami kontrak rumah dan tiap tahun berkumpul untuk bayar, dan lebih repot karena mereka lihat banyak orang cari tempat tinggal. Tiap tahun rumah naik. Jadi singkat cerita, saya dengan keluarga ambil keputusan untuk berdoa puasa untuk punya rumah di Manado. Kami tidak punya uang 1 sen, saya berani mengatakan itu. Kami mulai berdoa kepada Tuhan. Singkat cerita, luar biasa, Tuhan tidak pakai jemaat, justru Tuhan pakai orang Katolik. Memang saya tidak diberikan gratis, tapi dia punya tanah, dia bangun rumah, dia urus ke bank, dan saya cicil ke bank, saudara. Jadi saya punya rumah. Bagi saya itu kebanggaan luar biasa. Saya tahu itu mujizat Tuhan. Tapi kami doa, puasa, cari Tuhan sungguh-sungguh. Mujizat Tuhan, kami masuk tahun 2007 masuk rumah baru itu. Rumah 3 kamar, rumah yang bagi saya terbaik. Mungkin orang lain punya rumah lebih besar, puji Tuhan. Tapi singkat cerita, satu kali saya sedang ada di rumah, ada teman pendeta dari Papua datang, dari Sorong, pendeta Kalvari. Nah, tahun-tahun 2000-an itu banyak pendeta Kalvari mau buat calon anggota dewan. Ya, dan saya tidak menghakimi dari anggota dewan Selatan. Jadi dia datang di rumah saya, dia duduk, dia lihat, dia bilang, "Wih, Pak Frans, ini rumah anggota dewan." Oh, saya bilang, ini bukan rumah anggota dewan, ini rumah pendeta. Kenapa? Karena konsep banyak orang kan, kalau mau kaya, mau banyak uang, harus jadi anggota dewan. Salah. Yang berkati kita itu Tuhan. Amin. Yang membuat orang bilang jadi ladang jadi subur itu Tuhan, betul kan? Jadi kalau kita taat dengan Tuhan, percaya dia akan berkati. Kita sungguh-sungguh percaya dia akan berkati. Yang penting kita punya visi besar. Nah, memang kita berdoa buat rumah 3 kamar di Manado. Ya, dan Tuhan kenapi itu. Apa yang saya ingin saya mau katakan, Bapak kita adalah Bapak yang baik. Amin. Yang penting ego sungguh-sungguh dengan dia. Taat, melakukan yang terbaik, maka berkat dia akan curahkan bagi kita yang percaya. Karena orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, pasti orang itu akan bahagia. Jangan jadi anak sulung. Mungkin engkau pernah menjadi anak bungsu, tapi kembali kepada Bapak. Kenapa? Karena anak sulung tidak pernah menikmati berkat Bapa. Karena dia tidak percaya, karena dia tidak mengenal Bapa dengan baik. Tapi kalau kita kenal Bapa dengan baik, Tuhan akan berkati kita. Kita akan bahagia di tengah-tengah dunia. Amin. Saya membaca survei di Amerika. Orang ingin tahu siapakah orang yang paling bahagia. Mereka berpikir bahwa orang yang paling bahagia adalah orang kaya, orang yang kerja di bank, orang yang kerja di perusahaan-perusahaan keuangan besar. Mereka kaget. Mereka menemukan hasil survei di Amerika. Ini Amerika, negara maju. Orang yang paling bahagia adalah orang yang paling religius. Bukankah kita cari kebahagiaan? Kebahagiaan itu tidak ada di uang. Kebahagiaan itu ada di keintiman kita dengan Tuhan, kedekatan kita dengan Tuhan. Waktu kita dekat, berkat dari Tuhan itu dapat. Tuhan akan berkati kita.
Amin.